Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-13 kali ini, kita membahas tentang barisan kausi, ya, bahwa dalam konteks analisis yang dibahas adalah sistem bilangan dan barisan bilangan. Di dalam sistem barisan yang dibahas adalah tentang konvergen dan divergen dalam konteks barisan yang tak hingga, ya, atau limit sampai tak hingga. Berbeda dengan matematika diskrit tidak membahas tentang barisan tak hingga, tetapi barisan di beberapa titik. Nah, sekarang di mata kuliah yang akan disampaikan, yang pertama tentang review pertemuan sebelumnya, yaitu yang membahas tentang bagaimana cara membuktikan sebuah barisan yang limitnya belum diketahui, ya, ataupun tidak bisa kita ketahui, ya. Bentuk-bentuk yang xn plus 1 sama dengan 3 min 2 per xn, x1-nya lebih dari 2, itu diselesaikan dengan teorema konvergensi monoton. Yaitu harus ditunjukkan bahwa xn plus 1 terbatas, monoton, dan nanti akan ditentukan limitnya. Nah, selanjutnya, tentukan limit dari 3 pangkat n per n plus 1 faktorial. Kemudian, apakah barisan 1 per n plus 1, n plus 2, sampai 1 per 2n, konvergen atau divergen. Apakah barisan 1 per n plus 1 kuadrat, tambah 1 per n plus 2 kuadrat, tambah sampai ke 1 per 2n kuadrat. Ini yang nanti akan menjadi pembahasan di soal tugas mandiri, ya. Nah, sekarang kita kembali ke barisan divergen dan konvergen. Nah, dari ilustrasi yang ada di depan ini adalah menunjukkan sebuah barisan konvergen. Artinya ketika di wilayah epsilon itu menuju kepada suatu titik. Nah, kepada suatu titik di sini tentu epsilon ini jarak yang sangat kecil. Nah, sekarang dalam konteks barisan kausi diambil dua titik, ya, di wilayah n, ya, wilayah n, di n dan m, ya. Jadi di xn dan xm yang dekat ke epsilon itu. Kan kalau dalam definisi barisan konvergen yang sebelumnya tidak mengambil dua buah titik di wilayah epsilon, tetapi menentukan jarak dari barisan xn-nya kurang dari x, itu kurang dari epsilon. Jadi yang diambilnya adalah n epsilonnya. Ya, tetapi yang sekarang adalah diambil dua titik. Nah, selanjutnya, ya, apa itu barisan kausi? Barisan kausi adalah suatu barisan yang semakin lama jarak antar suku-sukunya semakin kecil. Secara formal didefinisikan sebagai berikut. Barisan bilangan real x atau xn disebut barisan kausi jika untuk setiap epsilon positif terdapat sejumlah bilangan asli h epsilon, sehingga untuk semua bilangan nm lebih besar sama dengan h epsilon. Berarti jarak antar suku-sukunya itu adalah xn min xm kurang dari epsilon, di mana xn dan xm merupakan suku-suku barisan bilangan real. Nah, kausi temuannya sangat membantu sekali untuk melihat sebuah barisan itu konvergen. Jadi kalau yang definisi barisan itu kan jarak Sn ke X-nya kurang dari epsilon, maka mengambil wilayah epsilonnya. Tetapi sekarang mengambil jarak antar suku-suku, yaitu Xn dan Xm. Jadi ini, jadi semakin jelas, ya, bahwa kita akan menguji barisan tersebut konvergen. Selanjutnya, ya, definisinya yang ini perlu diingat, ya, perlu diingat. Selanjutnya, contoh, ya, barisan 1 per n merupakan barisan kausi. Yang pertama yang harus dicari adalah h epsilon. Ya, apa itu h epsilon? H epsilon adalah merupakan anggota dari bilangan asli. Apa bilangan asli itu? Merupakan domainnya atau indeksnya atau dari bilangan-bilangan yang terurutnya. Nah, sehingga ini pilih h-nya lebih besar dari 2 per epsilon, maka jika mn lebih besar h, diperoleh 1 per n, 1 per h kurang dari epsilon per 2. Dengan cara yang sama diperoleh 1 per m kurang dari epsilon per 2. Karena itu jika mn lebih besar epsilon, maka 1 per n kurangi 1 per m akan kurang dari 1 per n tambah 1 per m akan kurang dari
epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena jarak 1/n dikurangi 1/m itu kurang dari epsilon, ini memenuhi barisan Cauchy. Ya. Nah, untuk karena berlaku sebarang epsilon positif, maka dapat disimpulkan bahwa 1/n-nya merupakan barisan Cauchy. Jadi di sini kenapa 1/m-nya ditambah 1/m-nya tanpa nilai mutlak, karena sudah menjamin di sini. Ya, jadi mn-nya lebih besar dari h, sedangkan h itu adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah positif. Sehingga di sini tanpa ada harga mutlak pun itu tidak masalah karena kedua-duanya sudah dijamin positif. Nah, selanjutnya, apakah barisan 1 ditambah negatif 1/n barisan Cauchy? Nah, tentu di sini kita akan lihat bahwa barisan ini adalah barisan divergen. Ya. Nah, kebalikan dari definisi barisan Cauchy, kita akan lihat terdapat, karena tadi untuk setiap maka inversenya adalah terdapat epsilon positif, sehingga untuk setiap H terdapat setidaknya 1N lebih besar dari H dan setidaknya M lebih besar dari H, di mana jarak dari Xn ke Sm lebih besar sama dengan epsilon. Jadi kalau tadi barisan Cauchy itu jarak dari Xn ke Sm-nya kurang dari epsilon, lawannya adalah Xn lebih besar sama dengan epsilon. Kita ngambil Xn-nya adalah 2. Ya. Atau di sini bisa saja Xn-nya adalah 2N. Kemudian Xn plus 1-nya adalah 2N plus 1. Itu boleh-boleh saja. Ya. 2N plus 1. Boleh-boleh saja seperti itu. Jadi ketika X-nya genap itu akan kalau gimana, kalau ganjil bagaimana. Nah di sini kalau Xn-nya genap, kita mengambil Xn-nya 2N, itu akan jadi berapa? Ya. Jadi 2, 4. Ya. Kalau di sininya 2, maka ini akan positif. Ya. Jadi negatif 1 kali negatif 1 adalah positif 1 tambah 1 jadi 2. Nah, kalau di sininya 2N plus 1 berarti ganjil. 2 kali 1 tambah 1 berarti 3. Negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1 tambah 1 6. Ya. Jika kita mengambil epsilon sama dengan 2, maka untuk setiap H-nya, maka jarak dari Xn ke Xm plus 1 sama dengan 2. Ya, sama dengan epsilon. Karena memenuhi jarak dari Xn ke Xm-nya sama dengan epsilon, maka Xn bukan barisan Cauchy. Sehingga kita ambil saja Xn dan Xm-nya adalah barisan yang berurutan. Ya, yang satu ganjil, kemudian yang satu ganjil. Untuk latihan-latihan soal nanti kita akan bahas selanjutnya secara terpisah. Nah, sehingga kita review kembali bahwa konsep dari barisan Cauchy adalah menunjukkan sebuah kekonvergenan suatu barisan dengan mengambil dua suku-sukunya, sehingga jarak dari dua sukunya itu menjadi lebih kecil ataupun kurang dari epsilon. Nah, apakah ada contoh-contoh lain dari contoh yang ada di sini? Tentu bisa kita amati bahwa barisan konvergen itu adalah barisan Cauchy. Ya, barisan divergen adalah barisan bukan Cauchy. Itu sudah jelas. Kita akan lihat dari lemanya di sini. Ini yang harus diingat yang warna pink ini. Jika X adalah barisan bilangan real yang konvergen, maka X merupakan barisan Cauchy. Ya, jadi kalau barisannya konvergen, maka barisannya Cauchy. Kalau barisannya bukan Cauchy, maka barisan tersebut divergen. Jadi implikasi ini ekivalen dengan kontraposisi. Nah, tetapi kalau barisannya tidak konvergen, maka merupakan bukan barisan Cauchy, itu belum tentu. Ya, nanti kita akan tunjukkan. Sekarang akan membuktikan lemma di sini bahwa barisan konvergen merupakan barisan Cauchy. Kita ingat bahwa barisan konvergen adalah barisan yang memiliki limit. Kita misalkan X-nya adalah limit dari X, limit dari barisannya. Diberikan epsilon positif, maka terdapat bilangan asli K epsilon per 2, sehingga jika N-nya lebih besar dari K epsilon per 2, maka Xn min X kurang dari epsilon per 2. Ini adalah konsep divergen.
konsep konvergen. Ini kenapa ngambilnya epsilon per 2? Ini adalah sebuah strategi agar jumlahnya nanti epsilon. Karena ini juga memenuhi bahwa epsilon per 2 kan kurang dari epsilon. Ya, ini kan kurang dari epsilon. Nah, sebetulnya tidak masalah. Ya, tetapi karena ingin menunjukkan bahwa jumlahnya itu adalah merupakan sebuah ini ya. Nah, merupakan kurang dari epsilon. Di sini. Nah, itu ya. Jadi yang diambil adalah epsilon per 2-nya. Dengan demikian, jika H epsilonnya sama dengan K epsilon per 2, dan jika NM-nya lebih besar H epsilon, maka diperoleh Xn min Xm. Ini dengan manipulasi aljabar, itu Xn minus X sama X minus Xm. Ya, karena ini sama dengan ini. Ya, akan kurang dari, ya, akan kurang dari sama dengan Xn minus X ditambah Xn minus X. Itu adalah ketaksamaan segitiga, sehingga hasilnya epsilon per 2 ditambah epsilon sama dengan epsilon. Karena Xn min Xm kurang dari epsilon, ini adalah merupakan barisan kausi. Jadi terbukti bahwa barisan konvergen, jika barisan konvergen maka merupakan barisan kausi. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah barisan kausi, cukup ditunjukkan dia itu merupakan barisan tersebut adalah barisan konvergen. Lema, ya, ada lema yang selanjutnya, suatu barisan kausi bilangan real adalah terbatas. Jadi suatu barisan kausi, ya, bilangan real adalah terbatas. Jadi kalau suatu barisan kausi merupakan barisan real yang terbatas. Ya, adalah di sini tepatnya, ya, adalah bilangan real yang terbatas. Apa itu barisan kausi? Barisan kausi tadi bahwa untuk epsilon positif, ya, kemudian Xn, ya, jarak n min m-nya lebih besar dari epsilon, yang mengakibatkan jarak dari Xn min Xm kurang dari epsilon. Apakah bisa dibalik? Bisa saja. Bisa Xm min Xn karena sama, memiliki nilai yang sama karena jarak kedua barisan. Nah, sekarang misalkan Xn barisan kausi, dan kita misalkan ambil saja epsilonnya 1. Ini kenapa 1? Untuk mempermudah saja, karena memenuhi epsilon positif. Jika H1 dan N lebih besar sama dengan 6, maka jarak dari Xn ke Xh atau kurang dari 1. Ya. Selanjutnya menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh bahwa Xn akan kurang dari sama dengan jarak dari Xh tambah 1. Kemudian kita ambil nilai maksimum dari nilai mutlak X1, X2 sampai ke X11 tambah 1, ya. Nah, di sini maka diperoleh Xn, ya bukan 11 ya, ini ya X1, Xh ya di sini. Ya, Xh ya. Jadi di sini maka diperoleh bahwa Xn-nya itu kurang dari M, yang mengakibatkan bahwa barisannya adalah terbatas. Jadi ada dua lemma yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, jika barisannya konvergen maka barisan kausi, dan jika barisan kausi maka barisannya terbatas, lemmanya. Yang selanjutnya, kriteria konvergensi kausi. Ya, kriteria konvergensi barisan kausi bilangan real, ya. Atau bisa saja di sini kriteria konvergensi kausi barisan bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika barisan itu adalah barisan kausi. Buktinya kita telah melihat pada lemma 3 yang barusan bahwa barisan konvergen adalah barisan kausi.
Dan sebaliknya, Xn barisan Cauchy, kita akan membuktikan bahwa X adalah konvergen pada beberapa bilangan real. Pertama, kita amati dari lemma 354 bahwa barisan X adalah terbatas. Oleh karena itu, Bojano-Weierstrass ya di sana adalah barisan X aksen yang adalah subbarisan XNK dari X bahwa konvergen pada beberapa bilangan real. Kita akan membuktikan bahwa X konvergen pada X bintang. Jadi pembuktian ini dengan kriteria konvergensi barisan Cauchy ingin menunjukkan bahwa barisan tersebut adalah barisan konvergen. Ya. Konvergensi di Cauchy itu sama saja ada terbatas, kemudian di sini ada subbarisannya, ya. Jadi kita akan periksa dari subbarisannya. Nah, Xn barisan Cauchy ada epsilon positif, maka ada H epsilon per 2, sehingga Nm lebih besar H epsilon per 2, jarak dari Xn kurang epsilon. Kita ngambil sebuah subbarisan dari Xn, kita misalkan subbarisan XNK konvergen pada X bintang, maka jarak dari XK min X bintang akan kurang dari epsilon per 2. Ya, karena K-nya lebih besar H epsilon per 2 dengan M sama dengan K, maka Xn min XK kurang dari epsilon per 2 untuk N lebih besar dari H epsilon per 2. Oleh karena itu, jika N-nya lebih besar H epsilon per 2, maka Xn min X bintang akan ini monopolisi aljabar. Kita punya XK min X, ya, dan kita punya Xn min Xn. Ya, sehingga kita punya Xn min XK dan XK min X bintang kita jumlahkan ke tambahan segiga, maka Xn min X bintang itu sama dengan epsilon, artinya bahwa barisan tersebut konvergen ke X bintang. Ya, karena epsilon positif sebarang, kita ambil kesimpulan bahwa limit Xn sama dengan X bintang. Oleh karena itu barisan X adalah konvergen. Jadi jika barisan tersebut Cauchy, maka barisan tersebut adalah barisan konvergen. Jika barisan Cauchy, maka konvergen. Nah, jika barisan Cauchy. Jadi yang dibuktikan adalah jika barisan konvergen maka barisan Cauchy, dan jika barisan Cauchy maka barisan konvergen. Ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah contoh. Ya, contoh diberikan sebuah barisan, ya, barisan bilangan real yang terurut, Y1 sama dengan 1 per 1 faktorial, Y2 adalah 1 per 1 faktorial min 1 per 2 faktorial sampai pada Yn 1 per 1 faktorial dikurangi 1 per 2 faktorial sampai N1 negatif 1 pangkat N plus 1 per N faktorial. Y bukan barisan tetap. Ya. Jadi di sini ini bukan barisan konstan artinya, ya. Namun jika M-nya lebih besar dari N, maka Ym min N, kita misalkan M lebih besar dari N akan mengakibatkan bahwa akan sampai ke barisan yang baru, yaitu negatif 1 pangkat N plus 2. Ya, jadi kita buat saja Yn ini, kemudian Ym, M-nya lebih besar, maka barisannya sampai N plus 2. Sehingga akan jadi ini, selanjutnya karena 2 pangkat R-1 kurang dari R faktorial, ini menunjukkan bahwa M lebih besar dari N. Ya, ini sisanya, ya, jadi 1 per 2 pangkat N tambah ini akan kurang dari 1 per 2 pangkat N1. Dari pernyataan di atas, maka terbukti N adalah barisan Cauchy. Ya, dari perbandingan di atas kita dapatkan Yn min Y kurang dari 1/2 N-1. Nah, kita mencari Yn-nya itu dengan pendekatan ln, ya. Bisa saja dengan kurang dari epsilon, maka dicari N-nya berapa. Nah, selanjutnya barisan 1 per 1 tambah 1/2 1/n adalah divergen. Ini akan menunjukkan bahwa barisan ini adalah divergen dengan menggunakan barisan Cauchy. Ya, jadi kita misalkan Hn-nya 1 per 1 tambah 1/2 sampai 1/n, dan Hm-nya adalah 1 per 1 tambah 1/2 sampai 1 per m. Kita misalkan M-nya positif, lebih besar dari N, maka Hm min Hn itu akan jadi 1 per n plus 1 sampai ke 1 per m. Karena setiap M min N melebihi 1 per m, maka Hm min Hn lebih besar Mn min N
sama dengan 1 per N per N. Pada keterangan ini jika M-nya 2N, kita dapatkan H2N min HN akan lebih besar dari 1. Ini menunjukkan bahwa H bukan barisan Cauchy. Mengapa? Ya, karena di sini kita kita misalkan epsilon setengah itu lebih besar dari epsilon. Ya, oleh karena itu H bukan barisan konvergen. Jadi untuk menunjukkan dia barisan konvergen itu bisa ditunjukkan dengan barisan Cauchy. Ya, kita ngambil jaraknya. Ya, selanjutnya definisi dari barisan kontraktif. Apa itu barisan kontraktif? Apabila ada C, apa itu C? C itu sebuah konstanta yang nilainya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Jadi C-nya di antara 0 sampai 1. C-nya anggota bilangan real. Ya, apa bentuknya? Jika jarak dari Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 kurang sama dengan C, kurang dari sama dengan C dikali dengan Xn plus 1 min Xn. Untuk semua N anggota N. Bilangan C disebut konstan dari bilangan kontraktif. Jadi barisan bilangan kontraktif itu apabila memenuhi kaidah yang ada di sini dan C-nya adalah antara 0 dan 1. Kita akan buktikan teorema barisan kontraktif. Teorema setiap barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy dan konvergen. Jadi setiap barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy dan konvergen. Ya, kita akan menunjukkan jarak dari Xn plus 2 min Xn plus 1. Ya, terus memenuhi ini ya sampai pada kesimpulan Xn min Xn karena kita akan menunjukkan barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy sehingga Xn min Xn harus kurang dari epsilon. Ya. Nah, di sini ya, ini nanti bisa dipelajari. Ya. Nah, di sini ya, karena C-nya positif dan kurang dari 1, kita tahu bahwa limit C pangkat N ketika C-nya positif dan kurang dari 1 itu sama dengan 0. Ya, karena konvergen ke 0 ya, 1 per setengah pangkat N ya. Jadi 1 per 2 misalkan pangkat N akan disebutkan 1 per 2 pangkat N konvergen ke 0. Oleh karena itu kita ambil kesimpulan bahwa Xn barisan Cauchy. Selanjutnya dari kriteria konvergen Cauchy bahwa Xn adalah barisan konvergen. Pada proses perhitungan limit dari barisan konvergen itu seringkali sangat penting ya, untuk memperkirakan kesalahan pada tindak N. Pada akibat selanjutnya kita berikan 2 perkiraan. Pertama, 2 istilah pada barisan N dan kedua 1 keterlibatan perselisihan. Jadi kita ngambil 2 barisan Xn dan Xn min 1 atau Xn plus 1 dengan Xn. Ya, akibatnya jika X barisan kontraktif dengan konstanta C, C-nya antara 0,1 dan jika X bintang sama dengan limit X maka akan memenuhi ini. Jarak dari X bintang min Xn akan kurang sama dengan C pangkat N1 per 1 min C dikali dengan X2 min X1 atau secara umum X bintang kurangi Xn kurang dari C per 1 min C dikali Xn min Xn min 1. Untuk latihan-latihan soalnya silahkan nanti bisa dikerjakan sebagai latihan. Selanjutnya dari soal-soal yang tadi kita akan mulai membahas ya beberapa soal tentang barisan Cauchy. Nah, tadi kita akan lihat ya buktikan bahwa ya, Xn 1 per N 1 per akar N plus 1 tambah 3 per akar N dari 1 sampai hingga merupakan barisan Cauchy. Ya, jadi yang pertama kita apa sih yang akan dicari? Ya, jadi kita akan lihat, kita akan buat catatan di sini. Catatan yang akan dicari adalah H epsilonnya. Ya.
Yang akan dicari adalah H epsilon. Nah, di sini H epsilon yang akan dicari. Ya. Ini adalah H epsilon. H epsilon yang akan dicari. Kita analisis pendahuluan dulu, kita misalkan ada barisan XN, diketahui barisan XN kita substitusi saja N-nya menjadi M. Ya, AP ya analisis pendahuluannya, ya, analisis pendahuluan bahwa jarak dari XN dikurangi XM sama dengan ini, kita substitusikan XM-nya, kemudian XM-nya ini akan kurang dari ya, 1 per akar N plus 1 plus N per akar N, ya, nah, ditambah dengan nah ini ya, ini adalah ketaksamaan segitiga. Ini sebetulnya, nah kita ngambil saja ya. Nah ini kan 1 per akar N plus 1 tambah 3 per akar N ya. Ini akan kurang dari, nah ini kita akan ngambil yang mempermudah saja, bebas-bebas saja di sini. Ya asal memenuhi kaidah bahwa 1 per akar N plus 1 itu kurang dari ini. Ya akan kurang dari 1 per akar N. Karena kan di sini penyebutnya jauh lebih besar. Ini juga sama. Nah, ya. Ini akan sama dengan ya, ya. Mau yang lainnya boleh ya, asalkan di sini memenuhi kaidah-kaidah ini bahwa akar N plus 1 lebih besar dari akar N, tetapi 1 per akar N plus 1 kurang dari. Ini kita bisa jumlahkan karena penyebutnya sama. Ya, ini menjadi 4 per akar N. Ya. Kemudian ini kita satu-satu ya. Ya, satu-satu saja biar gampang. Ya, ini kan nah ini akan jadi jumlahnya 4 per N ya. Ini ditambah dengan ya. Jadi kita sudah punya bahwa jarak dari XN min XM itu kurang dari 4 per akar N ditambah 4 per akar N. Ingat ya bahwa dari definisi barisan Cauchy maka ada ya, jadi untuk setiap N min M ya. Jadi untuk setiap ya tadi kan untuk setiap N, M lebih besar H epsilon ya. H epsilon ini kan ekuivalen dengan ekuivalen dengan 1 per N ya. Ini kan ini ekuivalen dengan 1 per N kurang dari sama dengan epsilon. Ini akan ada koma di sini. Begitupun dengan ini ya. Nah, boleh di sini mau pakai 3 epsilon per 2 ya, boleh saja. Kita ambil epsilon per 2, di sini pun epsilon per 2. Ya. Ini kan hanya pengingat saja. Nah, sekarang kita kaitkan dengan yang ada di sini dari
HN ya, XN ini kurang dari ini kalau menggunakan akar ya tentu kita sama-sama saja. Nah, ini akan sama dengan 4 per akar ya. Jadi kalau ini 1/n ya. Ini kalau mau pakai akar kita akan akarkan saja di sini. Ya. Ini berarti akar. Nah, sebetulnya di sini bisa saja kita ngambil yang H epsilon per 2. Ya, itu tidak masalah karena kan apakah 1/n ya. 1/n itu akan kurang dari 1 per akar n. Ya, akan kurang dari H epsilon per 2. Boleh saja. Nah, selagi memenuhi kaidah yang ini. Ya, bahwa 1/n akan kurang dari sama dengan 1 per akar n. Ya. Tapi kita akan ngambil yang ini, silakan saja, tidak masalah. Nah. Ya, jadi sehingga di sini akan jadi apa? Akan sama dengan ya, karena yang ditanyakan itu tinggal kali 4 aja. Ya, ini sama dengan 4. Ini ada ini ya. Kurang dari 1 ya, maaf ya. Ini iya, ini di sini. Ya, ini 1 ya. Jadi kalau n lebih besar H epsilon, maka 1/n akan kurang dari sama dengan ini ya. Nah, ini pun sama ya, kita sama. Sehingga kalau untuk akar ya juga sama di sini. Nah, ini sudah ngomong ya. Sehingga kalau 4 per akar n itu jadi 4 ya, 4 per ini ya ditambah dengan sama ya. Itu akan sama dengan ya, 8 ya. Jadi 8 ini. Nah, ya. Ini apa? Ini adalah kurang dari epsilon. Ya, ini kurang dari epsilon. Nah, sehingga apa yang dicari ini akan ekivalen dengan ya, akan ekivalen dengan kita akar
sama dengan kurang dari epsilon per 8. Epsilon per 2-nya ya, epsilon per 2-nya ini akan kurang dari kuadrat. Dua-duanya di kuadrat. Selanjutnya untuk pembuktian bukti formalnya ini masih belum selesai. Ya, jadi ada bukti formal tentunya. Silahkan sebagai jadi langkah-langkahnya sama saja. Jadi yang pertama itu tentu ingat mencari H epsilon ya, xn min xm ini, kemudian kita manipulasi aljabar ya, memenuhi 4 per akar n tambah 4 per akar n. Kita tahu ini xn lebih besar epsilon, maka 1 n kurang dari 1 h. Nah, epsilon per 2 kita ngambil untuk memenuhinya. Ya, atau mau epsilon saja tidak masalah, tidak apa-apa. H epsilon saja boleh di sini. Nah, selanjutnya karena akan dicari dalam bentuk akar, maka 1 akar n pun akan kurang dari 1 h, ya, 1 akar h. Ya, begitu pun dengan m. Ya. Maka yang tadi 4 per akar n ditambah 4 per akar n, ya, itu akan di sini apa itu per 4 ya. Nah, ini kurang dari ya. Ini akan kurang dari ya, karena tadi kan di sini kurang dari 4 per ya. Ya, di sini kan 1 per HN berarti 4 per H epsilon. Oh iya, maaf ya, ini tidak ada ini ya, jadi langsung saja kali 4 ya, berarti kan 4 per HN berarti 4 per ini ya, maaf. Iya, maksudnya ini ya. Kita cek lagi di sini. Nah, maaf. Ya. Nah, ini adalah ini. Nah, ini ya, jadi 4 juga sama di sini. Jadi 8 per ya. Ya, ada kekeliruan tadi di sini ya. Ada kekeliruannya, tinggal kali 4 saja sebetulnya. Ya, akan jadi 8 kurang dari ini ekivalen dengan kurang dari ya, berarti ini kan 8 per akar H epsilon akan kurang dari epsilon per 1. Jadi kalau ini tinggal di kan epsilon, nah epsilon di sini epsilon ini adalah 8 ya, jadi 1 per 8 epsilon ya, maaf. Nah, 1 per 8 epsilon ya, ini lebih besar. Jadi kali 1/8 semuanya, jadi 1 per H epsilon akan kurang dari epsilon per 8. Jadi
epsilon per 8, 1/8 epsilon. Sehingga H epsilonnya adalah 1/kuadratnya. Nah, mohon maaf, jadi ini ada perbaikan ya, ada perbaikan. Betul ya, di sini kan ketika 1/H epsilon per 2 kurang dari epsilon per 8. Kurang dari ini ya, kita akan dulu. 8 per epsilon. 8 per epsilon. 8 per epsilon. Agar kita lebih yakin, kita tuntaskan saja sebetulnya ya. Kita tuntaskan saja. Nah, ini kan bukti formalnya. Ya. Bukti formalnya kita nanti ya, untuk setiap epsilon positif kita akan lanjutkan sekarang, habiskan untuk setiap epsilon positif ya, ada ya, untuk setiap epsilon positif ada H epsilon ya. Ada H epsilon sedemikian sehingga ya, untuk setiap nm lebih besar dari 0 berlaku jarak dari kurang dari epsilon. Nah, ini ya. Untuk setiap epsilon positif ada H epsilon, pilih ya. Ada H epsilon, pilih H epsilonnya ini. Lebih besar ya. Pilih H epsilonnya. H epsilonnya lebih besar dari 8 per epsilon kuadrat, sehingga xn akan ditunjukkan xm-nya kurang dari epsilonnya. Kita akan uraikan lagi dari sini. Ya, jadi untuk bukti formal ya, kita akan ketikkan lagi. Terus ini tadi apa? Bahwa yang mengambil ke sini ya, kita akan ganti H epsilonnya adalah apa itu H epsilon? H epsilon itu adalah 8 per epsilon kuadrat. 8 per epsilon kuadrat. Ini akan sama dengan 8 per 8 per epsilon. Per 8 epsilon. Itu sama dengan epsilon. Karena ya, memenuhi ini ya, karena kurang dari epsilon
terbukti bahwa XN merupakan barisan Gaussian. Ya, terbukti bahwa barisan Gaussian. Ya. Jadi ini kita akan perkecil. Nah, jadi untuk menunjukkan dia barisan Gaussian atau tidaknya, tahapan-tahapannya kita akan resume kembali, cari XN min XN yang mengakibatkan kurang dari, kemudian ingat ke bentuknya ini. Ya, kalau seperakar pun kita langsung saja 1 per akar, kalau 4 kita tinggal 4 per akar ini H epsilon. Ya, mau H epsilon per 2 boleh, H epsilon juga boleh. Ya, maka H epsilon per 2-nya lebih besar dari ini. Ya, berarti kalau 1 pernya akan kurang dari. Bukti formal, ya ini karena sudah dibuktikan. Untuk set epsilon ada H epsilon, pilih H epsilon lebih besar dari 8 per epsilon kuadrat. Sehingga untuk sin nn lebih epsilon, maka xn min xn kita ikuti lagi terus sampai ke bentuk ini. Kita substitusi H epsilon per 2-nya adalah 8 per epsilon kuadrat kurang epsilon. Kalau memenuhi xn min xn kurang epsilon, terbukti bahwa barisan tersebut adalah barisan Gaussian. Selanjutnya untuk hal-hal yang lain, di sini juga ada beberapa pembahasan soal. Nah, ini ya bentuk yang lainnya juga sama. Ya, ini juga sama kalau ada bentuk barisannya 2n tambah 3 per n. Ya, n kuadrat tambah 3n juga sama. Ya, pilih K epsilonnya lebih besar dari 4 per epsilon. Nah, sekarang akan dicoba membuktikan soal yang ada di sini. Nah, diberikan sebuah xn, ya sebuah barisan xn, bahwa kita definisikan barisan baru yn sama dengan xn ditambah xn plus 1. Ini adalah ekor barisan. Jika xn konvergen, tunjukkan apakah yn konvergen. Nah, kita akan jawab. Ya. Nah, xn konvergen. Ya, apakah yn konvergen? Nah, kita misalkan, nah ini ya, xn konvergen. Ya, diketahui ya di sini diketahui. Ya, diketahui. Diketahui xn konvergen. Berarti ya xn plus 1 pun sama ya, juga konvergen. Ya, ini Bolzano ya. Ya, jika barisannya konvergen maka subbarisannya konvergen. Kita katakan ini adalah subbarisan. Atau ekor barisan juga boleh. Nah, diketahui xn konvergen berarti xn plus 1 juga konvergen. Ini adalah subbarisannya. Sehingga ini dengan bukti langsung ya, kita akan bukti dengan bukti langsung. Ya, tidak dengan pembuktian tidak langsung. Xn konvergen berarti xn konvergen merupakan subbarisan, sehingga konvergennya kemana? Ke X saja. Di sini ke X berarti juga konvergen ke X ya. Sehingga ini YN, apakah YN juga sama konvergen ya, dari XN plus 1 nya. Ini YN itu ya, kita yang akan dicari adalah YN-nya ya. YN dari bilangan-bilangan ini. Sekarang bahwa YN itu kan akan sama dengan, nah kita akan manipulasi bahwa YN adalah, nah ini ya, X tambah
xn. Nah, kan kita akan menunjukkan bahwa yn itu sama dengan xn tambah yn dikurangi xn. Ya, dikurangi xn. Itu juga bisa menunjukkan sebuah barisan ini. Nah, sekarang kita substitusikan apa itu yn yang ada di sini. Ini kita akan manipulasi saja. Nah, apa itu yn? Yn itu adalah xn ditambah xn plus 1. Nah, kita akan ganti. Iya, itu ya ganti saja di sini. Xn, karena yn itu kita misalkan xn tambah xn plus 1, maka xn tambah xn plus xn plus 1 ini akan sama dengan ini akan sama dengan apa? Tadi karena xn tambah xn plus 1, kita misalkan dia konvergennya ke x ya. Sehingga di sini kita nyatakan sebagai limit boleh. Ya. Karena yn konvergen ya, ini kita misalkan barisan ini sudah saja ini x ya. Kemudian ini juga x ya, ini juga x dan ini juga x. Nah, konvergen ya. Jadi ini konvergen setiap barisan konvergen ke x. Ya, ini keterangan saya. Apakah ini sama dengan apa? Ini sama dengan 2x. Ya. Jadi 3x per x sama dengan 2x. Berarti dapat ditunjukkan jadi yn sama dengan 2x ya, konvergen ke x. Konvergen ke x. Jadi terbukti bahwa yn konvergen. Ya. Jadi kita akan buktikan langsung kalau ada yn-nya xn tambah xn plus 1, kita misalkan ya, jika xn konvergen, apakah yn juga konvergen dengan bukti langsung. Xn konvergen ke x, berarti subbarisannya juga konvergen ke x. Kita manipulasi aljabar, yn itu adalah xn tambah yn min xn. Xn tambah apa itu yn? Yn adalah kembali lagi ke sini. Xn tambah yn karena dia konvergen. Ya, ini 2x. Apa artinya 2x itu adalah konvergen juga ke x. Terima kasih pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.